Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubuhati. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan. Sebagaimana orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala malam dan siang. Tsumma minhum man yad'u al-malaikata. Kemudian di antara mereka selain berdoa kepada Allah, ada juga yang berdoa kepada malaikat. Li ajli salahihim wa qurbihim minallahi. Karena malaikat adalah makhluk yang salah, makhluk yang baik, yang saleh, dan juga karena mereka adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Liyashfa'u lahu aw yad'uwa rajulan salihan mithla allati. Mereka berdoa kepada malaikat dengan tujuan agar malaikat memberikan syafaat kepada mereka. Atau di antara mereka ada yang berdoa kepada orang yang saleh yang sudah meninggal. Contohnya mereka berdoa kepada Lat. Lat ini nama seorang laki-laki soleh. Au nabiyan mithla Isa. Atau di antara mereka selain berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada Nabi. Seperti Nabi Isa alaihissalam. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki. Dan kalau Anda paham penjelasan-penjelasan sebelumnya, Anda juga akan memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka karena kesyirikan mereka tersebut. Ya, walaupun mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mendakwahkan mereka untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala firman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian bersamaan dengan menyembah Allah, kalian menyembah ahada, menyembah sesuatu yang lain. Surat Al-Jin ayat ke-18. Kita lihat catatan kaki nomor 1. Al-hajatu bal ad-daruratu fi kulli zaman wa makanin da'iyatun ila da'watil ibadi ila tauhidi rabbihim subhanahu. Menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan, bahkan menjadi suatu hal yang darurat di setiap masa dan juga di setiap tempat, adanya ajakan kepada para hamba, kepada manusia untuk mentauhidkan Rabb mereka, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fi'tiqadihim wa aqwalihim wa af'alihim. Mentauhidkan Allah dalam akidah dan juga dalam perkataan mereka dan juga dalam perbuatan-perbuatan mereka. Fa'innahu syartu qabulil amali. Karena tauhid adalah syarat diterimanya amalan-amalan saleh. Wa sababun najati minan nari wa dukhulil jannati. Dan tauhid juga merupakan sebab seseorang selamat dari neraka dan juga merupakan sebab seseorang masuk ke surga. Wa thamaratuhu katsiratun wa fadailuhu kabiratun. Buah manis dari tauhid juga banyak. Demikian juga keutamaan-keutamaan dari tauhid juga sangat besar. Waqad waqa'a katsirun minan nasi fima yanqusu kamalahu al-wajib. Dan telah terjadi kepada kebanyakan orang perkara-perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid pada level wajibnya. Mengurangi kadar tauhid yang wajib. Aw yaqdahu fihi aw yukhillu bihi. Atau mencacati tauhidnya atau merusak tauhidnya. Wa aktsaruhum waqa'a fi ma yudaduhu wa yunaqiduhu. Dan kebanyakan manusia mereka terjerumus dalam perkara yang bertentangan dengan tauhid atau berlawanan dengan tauhid. Aw lam ya'rif at-tauhida bal huwa mu'arridun anhu. Atau kebanyakan mereka tidak paham tentang tauhid yang benar, bahkan mereka berpaling dari tauhid yang benar. Wa mustakbirun 'anil istijabati lid-da'i ilaihi.
dan mereka juga sombong. Sombong di sini artinya menolak kebenaran dari seruan-seruan para dai yang mengajak kepada tauhid. Kembali ke atas. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman, lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibun. Hanya kepada Allah lah doa yang hak, doa yang benar. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah tidak akan pernah dikabulkan. Dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-14. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a'u kullahu lillahi. Dan juga Anda akan memahami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrikin di zamannya, tujuannya agar mereka berdoa kepada Allah semata. Agar mereka menyerahkan semua doanya kepada Allah semata. Wan nadharu kullahu lillahi, dan agar nadar mereka semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Wadhabhu kullahu lillahi, dan agar sembelihan mereka semuanya dipersembahkan untuk Allah semata. Wal istighatsatu kullaha billahi, dan agar istighatsah mereka, istighatsah artinya meminta pertolongan di kala genting, di kala sempit. Mereka meminta pertolongan, semua permintaan pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Wa jami'ul ibadati kullaha lillahi, dan agar semua ibadah yang mereka lakukan semuanya hanya diserahkan kepada Allah semata. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil islami, dan Anda juga akan memahami bahwasanya penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah ini tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Orang-orang musyrikin tidak disebut orang Islam, tidak disebut kaum muslimin. Mereka disebut musyrikin atau kafirin, padahal mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wa anna qasdahum al-malaikatu awil anbiya'u awil awliya'u, dan yang menjadi tujuan ibadah mereka adalah para malaikat, para nabi, para wali. Yuriduna syafa'atahum, dan mereka menginginkan syafaat dari para malaikat, para nabi dan para wali tersebut. Wa taqarruba ila Allah bidzalika, dan mereka juga ingin mendekatkan kepada Allah dengan peribadahan mereka kepada para malaikat, para nabi dan para wali tersebut. Huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum, dan perkara inilah, kesyirikan mereka inilah yang membuat darah mereka dan harta mereka menjadi halal. Berarti mereka diperangi dalam jihad. Arafta hina idzin at-tauhidu alladzi da'as ilahi rusulu, maka Anda pun akan memahami bahwasanya tauhid adalah perkara yang didakwahkan oleh para rasul semuanya. Wa aba 'anil iqrari bihi al-musyrikuna, dan orang-orang musyrikun enggan untuk menetapkannya, yaitu tauhid uluhiyah. Lihat catatan kaki nomor 1. Al-ilmu bitauhid huwa aslul i'tiqadi. Ilmu tauhid, memahami tentang tauhid, ini adalah landasan dari akidah Islam. Wal amalu bihi huwa aslul millati, dan mengamalkan tauhid adalah pondasi dari agama. Wa huwa khulasatu risalatil mursalina an-nabiyina. Dan tauhid adalah inti dari risalah, dari ajaran para rasul dan para nabi. Wa zubratul kutubil munazzalati min rabbil alamin. Dan tauhid juga adalah inti dari kitab-kitab yang diturunkan dari Rabb semesta alam, dari Allah Subhanahu wa taala. Fal syai'a ya'dilul ilma bitauhidi wal ilma bihi wa ma'rifata diddihi. Maka tidak ada sesuatu yang menyamai, yang selevel dengan ilmu tentang tauhid. Demikian juga ya, ini mungkin wal amala bihi, dan mengamalkannya, mengamalkan tauhid, dan juga mengetahui tentang lawan dari tauhid. Wal istijabata li amrillahi ta'ala bitauhidihi. Tidak ada sesuatu yang selevel dengan menjawab perintah Allah Ta'ala untuk mentauhidkannya.
wa tahqiqahu qawlan wa i'tiqadan wa amalan, dan mewujudkan tauhid baik dalam perkataan atau dalam keyakinan ataupun dalam amalan, wa ta'atan lillahi ta'ala, dan dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, wan nahya 'an diddihi bi tarkihi wal bara'ati minhu min ahlihi. Dan juga tidak ada perkara yang selevel dengan pengingkaran terhadap lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan, untuk melarang kesyirikan dengan cara meninggalkannya dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan juga dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka di catatan kaki nomor 1 ini intinya Syekh Al-Qusair ingin menjelaskan bahwasanya tauhid adalah inti dari agama Islam dan juga inti dari seluruh ajaran para nabi dan rasul semuanya, dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Kemudian kita kembali ke atas, wa hadza tauhidu huwa ma'na qaulika. Dan tauhid tersebut adalah yang merupakan makna dari perkataan Anda ketika Anda mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak sembah kecuali Allah. Inilah tauhid. Tauhid itu tercakup dalam ucapan la ilaha illallah. Fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umuri. Karena ilah menurut orang-orang musyrikin adalah pihak-pihak yang dijadikan tujuan dalam hadhil umur, dalam perkara-perkara tersebut. Perkara tersebut yang tadi disebutkan tadi ya, doa, nazar, kemudian menyembelih, istighatsah, dan seluruh ibadah. Doa mereka, nazar mereka, menyembelih, istighatsah, dan semua ibadah mereka tujukan kepada pihak-pihak selain Allah. Sawa'un kana malakan, baik pihak-pihak selain Allah itu adalah malaikat, atau nabiyan atau nabi, atau waliyan atau wali, atau syajaratan atau pohon, keramat, atau qabran atau kuburan, atau jinniyan atau jin. Lam yuridu annal ilaha huwal khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru. Mereka tidak memaksudkan, mereka tidak meyakini bahwasanya ilah itu al-khaliq, Ar-Razik dan Al-Mudabbir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, ini semua nama-nama Allah. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdahu kama qaddamtu laka. Karena mereka mengetahui bahwasanya semua itu perkara penciptaan, pemberian rezeki dan juga pengelolaan alam semesta, dzalika lillahi wahdahu. Ini adalah milik Allah semata. Kama qaddamtu laka, sebagaimana sudah saya jelaskan. Ya, perhatikan di sini Syekh Muhammad At-Tamimi ingin menjelaskan kenapa orang-orang musyrikin di zaman dahulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Karena bagi mereka istilah ilah itu adalah perkara-perkara yang disembah oleh mereka selain Allah. Itu malaikat, nabi, wali, pohon, kuburan, jin, dan yang lainnya. Jadi ilah itu adalah perkara-perkara ini. Sehingga mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, berarti mereka harus tinggalkan ini semua. Penyembahan kepada malaikat, penyembahan kepada nabi, penyembahan kepada kuburan, pohon keramat, dan yang lainnya. Menurut mereka, ilah itu adalah ini semua. Mereka tidak memaknai ilah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kalau mereka memaknai ilah itu adalah Allah, maka tentunya mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka memaknai ilah itu adalah Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir. Al-Khaliq yang menciptakan, Ar-Razik yang memberikan rezeki, Al-Mudabbir yang mengelola alam semesta. Kalau mereka memaknai ilah itu adalah ini, maka tentunya mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka mengetahui bahwasanya Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Syekh ingin membuktikan bahwasanya ilah dalam keyakinan mereka, dalam pikiran orang-orang musyrikin, ilah itu adalah semua yang disembah selain Allah.
Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al-musyrikuna fi zamanina bilafzis sayyidi. Dan sesungguhnya yang dimaksud dengan ilah oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang adalah orang-orang yang dilabeli dengan istilah sayyid. Lihat catatan kaki nomor 2. Al-alif sabaqa at-tanbihu ala anna al-musyrikin al-awwalina ya'taqiduna fi awthanihim wa tamathilihim annaha tuhillu fiha arwahun salihatun. Telah berlalu penjelasan bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka meyakini bahwasanya di dalam berhala-berhala mereka dan juga patung-patung mereka yang mereka bertahallul di sana, mereka meyakini di dalamnya ada arwah orang soleh. Wa anna tilkal arwaha tas'udu ila Allah. Dan mereka meyakini bahwasanya arwah-arwah tersebut naik kepada Allah. Fatablughuhu hajatihim wa tatawassatu lahum indahu. Dan mereka menyampaikan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan para penyembahnya dan menjadi perantara bagi para penyembahnya di sisi Allah. Artinya ini keyakinan mereka terhadap orang yang mereka sebut dengan sayyid. Sehingga sama dengan keyakinan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Kemudian al-ba wa amma syirkul mutaakhirina minal muntasibina ilal islami fahuwa ma ya'taqidunahu fi man yusammunahum as-sadata awil awliya'a. Adapun kesyirikan orang-orang belakangan yang mereka menisbatkan diri mereka sebagai orang Islam, mereka meyakini bahwasanya orang-orang yang mereka namakan sebagai sadah, ya, sebagai kiai ya, atau ajengan atau nama-nama semisalnya, awil awliya atau wali, wa huwa anna fihi as-sirra. Dan orang-orang ini, para wali ini, mereka memiliki sir, memiliki rahasia, memiliki hakikat yang tersembunyi. Ai huwa alladhi yaqsudu li ajli tawassuti. Yaitu mereka meyakini bahwasanya para wali inilah yang dituju dalam ibadah sebagai perantara. Wa biyadihi al-i'ta'u wal man'u. Dan dapat atau tidaknya rezeki, dapat atau tidaknya suatu manfaat itu tergantung mereka, tergantung wali ini. Walihada yaquluna anhu qaddasallahu sirrahu. Oleh karena itu, mereka para penyembah wali ini mengatakan kepada para wali mereka atau berdoa kepada wali mereka, semoga Allah Ta'ala mensucikan rahasia atau hakikat dari para wali tersebut. Dzalika li'annahum yaj'aluna li ruhihi sirran. Karena mereka meyakini roh para wali tersebut memiliki sir, memiliki rahasia, memiliki kekuatan tersembunyi, kekuasaan tersembunyi. Hatta inna ba'dahum yaj'alu li ha'ula'i sadati nasiban fil mulki min jihati tafwidhi. Bahkan sebagian mereka meyakini bahwasanya para sadah, para wali-wali tersebut memiliki bagian dalam penguasaan alam semesta. Min jihati tafwid, kalau kita serahkan urusan kepada mereka. Ai haitsu innallaha ta'ala ja'ala lahum syai'an min at-tasarrufi fil mulki. Itu bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepada para wali-wali tersebut sebagian kuasa atas alam semesta. Faj'aluhum syuraka'a lillahi fir rububiyyati ma'a syirkihim fil ilahiyyati. Maka kesimpulannya, para penyembah wali ini telah menjadikan wali-wali tersebut sebagai syuraka, tandingan bagi Allah dalam perkara rububiyah setelah mereka telah melakukan kesyirikan dalam perkara uluhiyah. Sehingga mereka melakukan dua kesyirikan, syirik dalam rububiyah dan juga syirik dalam uluhiyah. Kembali ke atas halaman sebelumnya. Fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimati tauhid. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka untuk mendakwahkan mereka kepada kalimat tauhid. Wa hiya la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah.
Wal muradu min hadhil kalimati ma'naha la mujarrada lafziha. Dan yang diinginkan dari kalimat tauhid ini maknanya bukanlah sekedar mengucapkannya. Wal kufaru al juhalu ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhil kalimati huwa ifradullah ta'ala bit ta'alluqi bihi. Dan orang-orang kafir dahulu yang mereka jahil, mereka sudah mengetahui bahwasanya yang Nabi inginkan dengan kalimat tauhid ini adalah untuk mengesahkan Allah Ta'ala bita'alluqi bihi, dengan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua ibadah. Wal kufru bima yu'badu min dunillahi, dan mengkufuri, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Ya, zaman dahulu orang musyrikin, orang kafir yang jahil saja tahu makna dari la ilaha illallah sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah, maka ketika Nabi SAW berkata kepada orang-orang musyrikin di zamannya, Nabi katakan, wahai kalian, ucapkanlah la ilaha illallah. Qalu, mereka mengucapkan, orang-orang musyrikin mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, in hadha la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Sungguh ini adalah perkara yang mengherankan, perkara yang aneh. Al-ayata, dalam surat Shad ayat kelima. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَالَ الْكُفَّارِ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ. Kalau Anda sudah paham bahwasanya orang-orang kafir yang jahil di zaman dahulu, mereka memahami ini, mereka memahami makna la ilaha illallah, sehingga mereka tidak mengucapkannya. فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَا عَرَفَهُ جُهَالُ الْكُفَّارِ. Maka sungguh aneh kalau orang-orang yang mengaku Islam namun mereka tidak memahami tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Padahal orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir terdahulu mengetahuinya. Bal yadhunnu anna dzalika huwa at-talaffudhu bi hurufiha. Bahkan orang-orang yang mengaku Islam ini sekedar menyangka bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu hanya untuk diucapkan huruf-hurufnya saja. Min ghairi i'tiqadil qalbi bi syai'in minal ma'ani, tanpa disertai dengan keyakinan hati terhadap makna-makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Wal hadhiqu minhum yadhunnu anna ma'naha la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Dan orang yang menonjol di kalangan orang Islam yang mengaku Islam, yang sedikit punya wawasan, mereka mengira bahwasanya makna dari la ilaha illallah itu sekedar la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Maka ini masih sama seperti keyakinannya orang-orang musyrikin. Kalau maknanya hanya demikian. Fala khaira fi rajulin juhalal kuffari a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan bagi seseorang yang orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir saja lebih mengetahui daripada dia tentang makna la ilaha illallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.